Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Semoga dengannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu bertambah dan selalu tercurah kepada kita sekalian. Untuk itu mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan sama-sama mendengarkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ciri-ciri husnul khatimah. Sebagai pengantarnya bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak ada satu manusia pun yang tahu kapan dan di mana dia akan mati. Bahkan apa yang akan dilakukan esok hari pun tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Yang kedua, bahwa salah satu tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, di setiap kejadian terutama yang besar itu selalu Allah mendatangkan tanda-tandanya, ya. Sampai kiamat pun dia datang tiba-tiba, tidak ada yang tahu, tetapi Allah memberikan tanda-tandanya. Dan ini sekali lagi semua merupakan tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, untuk itu tentang kematian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita dengan hadis-hadisnya tentang kematian atau secara khusus tentang tanda-tanda husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan di antara hadis-hadis Nabi ini kita berada minimal satu di dalam tanda-tanda yang disebutkan Nabi itu, insyaallah. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, tanda husnul khatimah adalah ketika seseorang mengakhiri hidupnya, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya sebelum dia meninggal dunia dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Bapak Ibu jamaah sekalian memberikan beberapa poin penjelasan. Yang pertama, disinilah disunnahkannya kita mentalkin orang yang akan meninggal dunia, orang yang berada dalam keadaan sakrat. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi talqin itu asal katanya mengajar. Ya, kalau bahasa kita nyabuk, nyebut. Nah, maka yang ditalkin itu adalah orang yang dalam keadaan akan meninggal dunia, bukan yang sudah mati. Ya, di antara beberapa praktik yang perlu direvisi di tengah masyarakat kita itu di dalam kubur ditalkin, itu tidak ada gunanya. Ya. Dan bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin kedua dari pelajaran hadis tadi bahwa memang umumnya yang diinginkan oleh hadis ini adalah seseorang sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi catatannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak mesti kita dengar. Itulah sebabnya ketika kita mentalkin orang yang sakrat, itu jangan dipaksa. Woi, nyabuk kok. Anak jangan disuruh sebut saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai dia, kalau dia sempat connect, maka dia mengucapkan. Kenapa? Bapak Ibu jemaah sekalian, karena kadang-kadang orang itu katakan dipakaikan alat, dia itu sebenarnya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cuma kita dengar, tapi ada tanda yang lain yang memberikan isyarat itu. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah lihat orang yang sakrat ketika akan meninggal dunia, kita tidak sempat mendengarkan dia mengucapkan la ilaha, tapi tangannya begini. Ada di antara Bapak Ibu pernah lihat, itu tangannya bertasyahud begini. Itu sebenarnya isyarat dia mengucapkan kalimat syahadat. Nah, itu tanda yang pertama dari tanda-tanda husnul khatimah. Saya kemarin beberapa hari lalu ada khatib Jumat. Dia khutbah tentang tauhid, kalau saya tidak salah di Mesir. Ya. Sampai pada kalimat khatib itu mengatakan, "Fa ya ayyuhal muslimun aktsiru bi kalimati la ilaha illallah." Dalam dia diam, langsung roboh. Mati dengan kalimat la ilaha illallah sementara khutbah Jumat, sebuah kematian yang istilahnya membuat kita cemburu. Sementara khutbah Jumat mengucapkan kalimat syahadat dan itu diucapkannya sambil berkhutbah dan subhanallah. Itu ciri pertama di antara tanda-tanda husnul khatimah. Yang kedua, dan ini menggembirakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sanad yang sahih, "Mautul mu'min birashil jabin." Dalam kalimat yang lain, "Mautul mu'min bi'araqil jabin." Tanda husnul khatimah adalah ketika seseorang meninggal dunia mengeluarkan keringat pada jidatnya. Kalau lihat orang meninggal dunia setelah lepas nyawanya dan keluar keringat, maka itu tanda husnul khatimah. Dan saya mendapati banyak, Pak, pengalaman karena saya ini termasuk orang yang biasa disebut orangan Ustaz Malakul Maut. Kalau ada orang yang lama sakrat begitu, saya dipanggil, "Ada dulu Ustaz, apa kedoakan itu apa?" Ya. Biasa alhamdulillah saya perhatikan. Salah satu yang sering saya dapati yang keluar keringatnya itu orang tua. Yang kalau dia laki-laki yang sering ke masjid. Ya, kalau ada rata-rata saya dapati orang-orang tua yang saya dampingi itu agak capek dia, Pak. Dan memang beberapa penjelasan kenapa orang itu keluar keringatnya itu karena capek menghadapi sakratul maut. Dan sekali lagi rata-rata saya dapati orang-orang tua
yang apa namanya, sering ke masjid kalau dia laki-laki. Disebutkan memang dalam beberapa literatur bahwa eh, menghadapi sakratul maut itu bikin lelah, apalagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna likulli mautin la sakarat wa inna sakratal mu'min kadarbi sayfin mi'atu darbah. Sungguh setiap mukmin akan merasakan sakrat, dan sakratnya orang beriman itu dia akan merasakan sakit seperti 100 kali tebasan pedang, bukan tusuk, tebas. Itu dia sakit, dan makanya dia mengeluarkan keringat. Itu salah satu isyaratnya. Alhamdulillah. Dari sini, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu poin yang perlu kita pahami sama-sama, bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia dalam keadaan gelisah itu orang tidak baik, dan tidak semua orang yang meninggal dunia dalam keadaan tenang-tenang saja itu orang baik. Tidak semua. Itu supaya bisa kita pahami. Hanya sayangnya memang pernah kita diajari oleh satu sinetron di Indonesia, judulnya Rahasia Ilahi. Pernah ada sinetron namanya Rahasia Ilahi. Umumnya bagus isi apa namanya, film itu yang ingin mengajar kita, tapi sayangnya ada beberapa yang berlebih-lebihan. Salah satu yang berlebihan adalah mengajar kita berkesimpulan kalau dia matinya tenang itu pasti ahli surga, kalau dia matinya gelisah dia ahli neraka. Itu tidak boleh, sebab kalau masalah gelisah atau tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga gelisah. Sebutkan dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sakratul maut, beliau gelisah. Sampai-sampai saking gelisahnya, Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau yang tercinta, mengatakan, "Ya Rasulullah, ya abata, wahai bapak, atarakakallahu wa anta nabi?" Apakah Allah telah meninggalkanmu padahal engkau seorang nabi? Istilahnya gelisah sekali kisah lihat. Maka Nabi SAW minta semangkuk air, lalu beliau memercikkan wajahnya dengan air itu, lalu beliau bersabda dengan sabda yang tadi, sungguh setiap orang yang akan mati akan mengalami sakrat, dan sakratnya orang beriman seperti 100 kali, dalam riwayat 70 kali tebasan pedang. Itu tebasan. Nah, itu maka memberikan isyarat bahwa memang orang yang akan meninggal dunia itu mengalami masa-masa yang agak melelahkan. Nah, dari sini sekali lagi kita ulang bahwa tidak semua yang gelisah itu pasti ahli neraka. Tidak semua yang tenang-tenang saja matinya itu ahli surga. Sebab mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah lihat orang kafir mati tenang. Saya Pak ingat sekali dulu waktu masih kecil di Latimojong, itu kan banyak orang Cina di sana. Itu mati orang-orang dekat rumah itu, sampai mama saya bilang, "Ih, iba beji nama tina, bagus nama tina, tenang." Padahal jelas-jelas Cina. Oh enggak, dia bisa saja tenang karena alhamdulillah ada hadis yang menjelaskan kepada kita, yang pernah kita sebutkan di sini. Nabi pernah ditanya, dan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Ahwalul Kubur, huru-hara alam kubur. Rasulullah pernah ditanya, apa balasan Allah untuk orang-orang kafir yang selalu berbuat baik? Rasulullah mengatakan, Allah memerintahkan kepada malakul maut untuk memudahkan penarikan ruh orang-orang kafir yang baik itu. Tapi setelah dicabut dalam keadaan tenang, sudah
aman dia masuk neraka. Nah, jadi tidak selamanya orang yang tenang itu ahli surga. Tetapi yang kita diajarkan adalah berbaik sangka kepada saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Itu ciri kedua. Jadi mudah-mudahan bagus Pak, sekali-sekali kita lihat kalau ada orang sakrat kita tengok, itu bisa kita perhatikan beberapa hal yang bisa memberikan pelajaran penting kepada kita tentang kematian. Saya punya pengalaman beberapa kali, mungkin saya pernah cerita beberapa. Saya pernah dipanggil oleh tetangga di kampung itu, Sero, Ustaz, minta tolong dulu pergi tengok besanku di atas di daerah Galesong. Bilang kenapa? Bilang sudah 2 bulan gelisah terus, ya kayak sakrat begitu, tidak mati-mati. Nah, baiklah, akhirnya saya bawa minyak bidara. Ini juga tambahan pengetahuan Pak. Minyak bidara itu alhamdulillah bisa membantu menenangkan orang ketika akan meninggal dunia. Saya kesana lah, saya suruh usap pakai minyak bidara, ubun-ubun dengan kaki dan tangannya. Setelah itu saya ruqyah. Setelah itu dia yang awalnya katanya 2 bulan itu gelisah, bolak-balik tidak mati. Alhamdulillah setelah saya ruqyah, tidak lama begitu saya pulang. 1 minggu kemudian, tidak salah 7 atau 10 hari, akhirnya meninggal dunia. Dan lucunya setelah meninggal keluarganya bilang, alhamdulillah Ustaz, mati mi. bukan maksudnya gembira matinya, alhamdulillah dia lepas, istilahnya sudah dalam keadaan tenang. Jadi itu salah satu tambahan pengetahuan Pak, minyak bidara, dan bacakan dia ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak salah hampir setahun yang lalu di kampung ada ibu-ibu itu kalau itu kepalanya selalu miring begini, kalau dikasih kembali lurus dia miring lagi. Alhamdulillah saya suruh usapkan minyak bidara, lalu saya suruh bacakan beberapa surah, termasuk surah Tabarak, surah Yasin, dan beberapa surah, 3 surah setelah surah Yasin. Itu alhamdulillah setelah duduknya itu alhamdulillah kepalanya sudah bisa ini, dan alhamdulillah tidak lama dia meninggal dunia. Dan itu kadang-kadang ada saya diberitahu, Ustaz, keluar keringat di sininya Ustaz. Nah, alhamdulillah itu mati baik. Itu ciri-ciri husnul khotimah yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah kita berada sekarang di hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailaha." Dalam riwayat yang lain, "Ma min muslimin yamutu lailatal jum'ah au nahariha illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak seorang muslim pun meninggal pada hari Jumat atau malamnya. Dalam riwayat, tidak seorang muslim pun meninggal pada malam Jumat atau siang Jumatnya, kecuali Allah akan menjaganya dari azab kubur. Nah, jadi ini kemuliaan malam Jumat dan hari Jumat. Itu kalau ada yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat di antara saudara-saudara kita yang muslim, maka itu tanda-tanda yang baik. Nah, cuma sayangnya hadis ini, Bapak Ibu jemaah sekalian, kadang-kadang mendatangkan pertanyaan. Apakah hadis itu mutlak? Siapapun di antara kaum muslimin yang meninggal dunia malam Jumat dan hari Jumat itu mendapatkan kemuliaan hadis itu lewat hari yang mulia itu? Jawabannya iya. Nah, sekarang jadi masalah pertanyaan berikutnya. Tapi ada kenalanku Ustaz, pernah kuliah deh sana bambala na tolok kah biasa patimbak domi mana Bapak. Ini Pak, kembali ke masalah kalimat-kalimat itu. Ada memang perbuatan
yang sekali lagi hukumnya kadang-kadang mubah, tapi dia sudah image masyarakat, oh itu tidak baik. Dia seperti Mbak Domi tapi Ustaz, mati malam Jumat. Iya. Kalau jawaban tak mungkin karena pengurus masjid. Tapi matinya malam Jumat Ustaz, atau hari Jumat. Bagaimana itu? Maka jawabannya yang pertama, agama kita mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik. Boleh jadi dia memang orang jahat, tapi boleh jadi dia bertobat. Nah, sekarang kita bikinkan seperti yang sering kita dapati dan pernah orang tua mengajar saya, rata-rata itu orang jahat, ya istilahnya jauh dari agama, sebelum mati sakit. Dan rata-rata semakin tolok nah itu biasanya lama sekali sakitnya. Lama sakitnya. Nah, itu sebenarnya sebutkan dalam beberapa penjelasan, itu adalah jeda, kesempatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang buruk itu untuk bertobat. Ya, untuk bertobat. Nah, kemungkinan besar ketika dia sakit, banyak yang memberikan dia nasihat, akhirnya dia bertobat, sadar, dan akhirnya Allah mematikan dia di malam atau hari yang mulia itu untuk memberitahu khalayak bahwa dia adalah orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kebaikan. Untuk itu Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kita kembalikan perlakuan orang-orang tua kita dulu tentang malam Jumat dan hari Jumat. Dulu luar biasa Pak. Kalau sudah malam Jumat, orang-orang tua sudah berteriak-teriak. Oi pulang mau kau, pergi sembahyang, pergi mengaji. Nah, sekarang sudah banyak orang tua yang penting tanami anak main game di rumah dan perhatikan. Ini padahal malam Jumat. Sama semua, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, sama saja. Ini perlu kita kembalikan kemuliaan malam Jumat, hari Jumat, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di dalamnya. Sedikit lagi, mungkin kita sebutkan atau satu atau dua. Di antara husnul khatimah, sebenarnya ada 15 atau 16 disebutkan dalam hadis. Di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah satu hadis yang berentet ini. Nanti menyebutkan 4 atau 5. Rasulullah bersabda dengan bentuk pertanyaan kepada para sahabat, "Ma ta'udduna syahida minkum?" Rasulullah mengatakan, apa yang kalian ketahui tentang mati syahid? Yang mana saja ini maksud dengan mati syahid? Maka para sahabat mengatakan, asy-syahidu man qutila fi sabilillah. Syahid itu adalah orang yang mati dalam perang membela agama Allah. Maka Rasulullah mengatakan, idzan asy-syahidu fi ummati qalil. Kalau begitu ceritanya, maka orang yang syahid di kalangan umatku sedikit. Lalu para sahabat mengatakan, idzan kaifa ya Rasulullah? Bagaimana itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang mati di medan perang membela agama, dia syahid. Waman qutila duna dinihi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati membela agamanya, maka dia syahid. Waman mata ghariqan fa huwa syahid. Siapa yang mati tenggelam, dia syahid. Waman mata fil batni fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia karena sakit perut, maka dia syahid. Yang syahid yang dimaksud adalah sakit perut yang dimaksud adalah diare, mencret. Disebutkan dalam penjelasan bahwa memang sakit perut yang dimaksud lebih banyak mengarah kepada mencret, karena dia membuat orang dehidrasi, lemah, dan bisa meninggal dunia. Tapi sebagian ulama menjelaskan bahwa hadis itu mutlak. Apapun bentuk sakit perutnya orang dan dia mati karena sakit perut itu, termasuk maka dia masuk dalam kategori orang yang syahid. Maksudnya dia husnul khatimah. Orang yang meninggal karena tenggelam, dia syahid. Dalam riwayat yang lain, ciri husnul khatimah adalah man mata fit ta'un. Barang siapa yang meninggal dunia
karena kena taun. Taun itu penyakit menular. Ya. Dulu di zaman Umar ada penyakit menular, disebut taun. Saya kasih tahu orang tua di kampung, Pak, bahwa dulu di zaman Belanda ada pernah penyakit taun yang membuat, ada bahasa Inggrisnya itu, black apa itu? Ada ibu yang tahu? Itu kalau orang kena penyakit itu badannya bisa jadi hitam, dan kalau kena pagi malam mati, bisa dipastikan malam mati. Paling lama katanya 1 hari, dalam 24 jam mati. Itu penyakit taun. Maka siapa yang kena penyakit taun dan dia mati karenanya, maka dia adalah husnul khatimah. Saya pernah membaca penjelasan bahwa termasuk taun itu penyakit lepra. Ya, penyakit lepra, penyakit yang menular. Bahasa Makassarnya kandala, kusta. Iya. Itu apa namanya? Termasuk penyakit yang membawa kebaikan. Lepra itu. Jadi kandala. Jadi baik kandala masolong ataupun kandala biasa, tetap insya Allah kalau dia bersabar dengannya, insya Allah dia mendapatkan kebaikan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebut satu rentetan hadis lain, man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena mempertahankan agamanya, dia syahid. Wa man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Jadi kalau ada orang dibegal, dan dia melawan dan dia mati, maka dia syahid. Ya, seperti nggak salah beberapa tahun lalu di Hertasning itu, Pak. Ibu-ibu kasihan diseret dari motornya, terseret, dirampas kalungnya sama tasnya, terseret dan dia mati. Masalah pernah terjadi di Hertasning. Itu syahid. Jadi kalau ada yang masuk ke rumah merampok lalu kita lawan dan kita mati, maka itu syahid. Nah, cuma ada sambungannya. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Seorang sahabat mengatakan, itu kalau saya yang mati, kalau saya yang bunuh perampoknya, apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia tetap di neraka dan kau tidak berdosa. Jadi boleh melawan perampok. Ya, kalau berani melawan dan resikonya mati, insya Allah mati syahid. Waman kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati karena mempertahankan keluarga perempuannya, ada yang mau melecehkannya, lalu dia membelanya dan dia dibunuh oleh orang yang mau melecehkannya, maka dia mati syahid. Cuma satu ini peristiwa yang baru-baru masih dicari, saya sendiri masih cari jawabannya. Seorang anak yang membunuh pemerkosa mamanya. Kan ada patah yang mamanya diperkosa, dia lihat, akhirnya dia cari waktu yang pas, dia bunuh pemerkosa mamanya. Apakah anak ini berdosa karena membunuh pemerkosa mamanya? Nah itu kalau secara hukum dia tidak, karena dia membela sebenarnya mamanya, tapi sayangnya dia yang membunuh ini. Apakah, kan yang di dalam hadis kalau dia mati, tapi kalau dia membunuh apakah dia berdosa karena membela mamanya? Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan dia termasuk orang yang membela kehormatan dan masuk dalam hadis itu, dia tidak berdosa. Alhasil sebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang meninggal dunia karena tenggelam, maka dia syahid. Yang mati karena terbakar, al-hariku syahidun wal ghariku syahid wa sahibul hadam. Orang yang mati tenggelam dia syahid, orang yang mati terbakar dia syahid, dan orang yang mati kena reruntuhan atau benda keras, maka dia mendapatkan pahala syahid. Apalagi terutama anak-anak kita yang di pesantren itu matinya juga alhamdulillah di musola atau di masjid pesantren, dan ini insyaallah memberikan berita gembira bahwa mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di antara
kematian-kematian yang baik. Soalnya ada beberapa poin lagi, atau saya selesaikan saja, saya agak cepat-cepat. Poin berikutnya khusus untuk wanita disebutkan eh, penjelasannya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasahibul jambi, atau dalam riwayat yang lain wal mar'atu qatalaha waladuha, dan wanita yang meninggal karena nifas. Dalam riwayat yang lain bahwa seorang wanita yang meninggal dunia karena anaknya, maka dia adalah mendapatkan pahala syahid. Ujungnya yang bisa kita sampaikan, tanda-tanda husnul khatimah adalah orang yang meninggal dunia sementara mengamalkan amalan soleh. Dia melakukan kebaikan, maka ini adalah amalan-amalan soleh yang menyebabkan dia mendapatkan pahala syahid, dan itulah tanda-tanda husnul khatimah. Paling terakhir, untuk mendapatkan semua ini tentu kita disunahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kematian yang baik, yang husnul khatimah. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, sisanya kita diskusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.